Selamat pagi semuanya. Iya, ini bawaan saya banyak tuh, jatuh semua nih. Oke, kalau sama anak-anak rebyek gitu ya. Nah, hari ini tema kita itu, ini kan judulnya awas berbuah gitu ya. Tapi di slide saya enggak mau pakai kata awas. Ya, karena itu kesannya mengancam. Ya, kesannya itu mengancam. Tapi saya lebih suka pakai kata yang ini ya, berbuahlah gitu aja ya. Nah, ayat yang akan kita baca bersama adalah dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ya, ada di slide. Yuk kita baca sama-sama ya. Tunggu ya, masih off. Nah, baru on. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Pendek ya, anak-anak bisa lihat ya di layar ya. Bisa baca bersama, enggak terlalu sulit kok ini ya. Kita baca bersama ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Oke, ini disimpan dulu ya, diingat dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tiap kali ada ibadah intergenerasi yang seperti ini, seringkali orang menganggap apa? Oh, gabungan rek cilik, wah ruwet, rebyek begitu ya. Betul. Kenapa kita mengadakan ibadah intergenerasi? Bukan cuma memindahkan anak-anak dari kelas sekolah minggu bergabung di dalam ibadah umum, lalu apa? Guru-gurunya bisa istirahat. Enggak loh, hari ini guru-guru bekerja semua ini ya. Bukan, tetapi begini Bapak Ibu, gereja sedang mengusahakan supaya apa? Pemuritan di dalam keluarga bisa berjalan dengan baik. Harus dimulai dari mana? Keluarga. Keluarga harus punya fondasi peribadahan yang kuat. Anak-anak akan belajar beribadah dari mana? Dari orang dewasa di sekitarnya. Yang paling pertama adalah dari keluarganya, mama papanya. Maka kalau hari ini diminta anak-anak ikut bersama di dalam ibadah intergenerasi, jangan heran kalau ribut. Namanya juga anak kecil, tapi anak kecil tidak boleh bilang, aku anak kecil, aku ribut saja. Kau lerek ya, jangan ya dek ya. Tapi kita itu semua, nah anak-anak masih dengar ya, kenapa enak-enak di kelas sekolah minggu, wah kayak tadi, tralalala, itu bisa nari-nari, kenapa harus masuk ke gedung ibadah, diem, rame didik, menengok gitu ya, gak meneng jewet gitu ya. Kenapa harus gabung sama orang tua? Kalian perlu belajar pola ibadah yang benar seperti apa. Maka nanti kalau anak-anak ribut, tolong orang tua jangan kasih HP ke anaknya. Kita sedang beribadah, belajar. Keributan enggak apa-apa. Kita mengajari mereka, ayo. Sulit berkonsentrasi, betul. Karena khotbahnya biasanya panjang. Ya, tapi nanti saya usahakan pendek. Ya wis lek ngoceh tapi kepanjangannya mohon maaf ya. Jadi ya anak-anak ya, nanti berusaha untuk ikut ibadah. Karena ini adalah namanya perkumpulan jemaat ibadah bersama dengan orang dewasa. Tentu saja tidak bisa. Masa oma opa disuruh loncat-loncat, patah tulang nanti kan ya. Nah kalau ibadah sekolah minggu boleh, karena kalian bernyanyi dengan sukacita menunjukkannya dengan melompat, menari oke. Boleh ya anak-anak, kalau boleh tolong angkat tangan. Halah mek sitok. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya, meskipun segan enggak mau, tapi saya tahu kok dalam hati kalian itu mau jadi anak Tuhan yang baik kan ya. Bapak Ibu sabar ya dengan anak-anaknya ya. Keributan pasti ada, ruwet pasti ada. Jangan dimarahi, jangan dikasih HP. Menengok gitu ya, jangan ya, tolong ya. Kecuali yang baby. Nah baby kan enggak nanggep.
Kalau nangis ya tolong bapak ibunya tenangkan sebentar keluar. Kita sebentar aja lah ya. Kita biasanya orang dewasa itu enggak imbang. Kalau dengar anak kecil di dalam ibadah, oh gitu ya. Tapi kalau dirinya ngobrol sama tetangga, ada pacarnya anaknya mama gak digobris. Ayo fair ya sama anak-anak ya. Oke, baik. Ayo kita kembali ke tema kita hari ini. Berbuahlah gitu ya. Anak-anak belajar dengar ya. Belajar dengar caranya orang dewasa beribadah. Belajar dengar firman Tuhan ya. Berbuahlah. Nah ini ceritanya Tuhan Yesus ketika keluar dari Betania terus balik lagi. Lalu di tengah jalan dia bertemu dengan pohon ara. Nah pas dia itu lapar. Dia melihat ada pohon ara, lalu dia mencari buahnya di pohon ara itu, ya. Mungkin kalau dianalogikan dengan masa sekarang, kita tuh suka cari pohon talok sing kayak merah-merah gitu loh, kayak ceri-cerian itu loh ya. Itu pasti nemu buahnya kan? Ijo, asem, merah, manis itu pasti nemu kan ya buahnya ya. Nah, pohon ara itu dicari buahnya oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mencari itu lihat, tidak ada buahnya. Terus dikutuk. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, lihat ya. Perkataan Tuhan Yesus itu ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Sadis loh ya. Udah ada buahnya aja dan lucunya itu memang bukan musimnya. Bener enggak? Lu Alkitab sendiri menulis, sebab bukan musim buah ara. Wajar enggak kalau enggak ada buahnya? Anak-anak wajar enggak? Wajar ya? Betul. Enggak musim buah. Enggak musim mangga. Cari buahnya di pohon mangga. Hei mangga, kenapa kamu enggak berbuah? Kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang, durung musim merek gitu ya. Demikian juga pohon ara. Memang saya waktu berpikir ini, Tuhan Yesus ini aneh. Lalu kata-katanya keras sekali. Belum musim buah ara, dia cari buahnya, terus gak ketemu, terus dia kutuk pohon ara itu. Dan benar, besoknya ketika mereka lewat lagi, pohon aranya mati. Mati, benar-benar mati sampai ke akar-akarnya. Ya. Dan saya melihat, kenapa keras sekali ya? Kenapa Tuhan Yesus kayaknya tidak masuk akal? Memang bukan musimnya. Dipaksa untuk cari ada buahnya. Lalu kalau tidak berbuah dikutuk seperti ini. Nah sekarang saya mau tanya anak-anak apakah ada yang pernah lihat pohon ara? Ada enggak? Belum ya? Nah ini pohon ara itu kalau ditanam dia seperti ini ya. Besar, bisa besar. Nah saya itu mengerti dan mencoba memahami perkataan Tuhan Yesus, lalu saya paham karena apa? Saya pernah nanam pohon ara. Dan tingginya ya lebih tinggi dari ini sedikit lah ya, lebih tinggi dari ini sedikit. Terus dia berbuah gitu ya. Nah ini pohon ara kalau dia baru ditanam, tunggu 6 bulan baru dia berbuah dengan maksimal ya. Nah ketika pohon ara ini bertumbuh, dia akan kelihatan cantik-cantik nih ya. Tunasnya menarik sekali, indah sekali. Lah, kemudian kalau sudah mulai berbuah, ya, lihat nih, buahnya kecil-kecil gini ya. Perhatikan ya, buah ini, pohon ini dikenal sebagai pohon yang buah ara adalah tidak dari bunga. Adik-adik kalau pelajaran di sekolah gimana? Semua buah biasanya munculnya dari bunga, diserbuki terus jadi buah. Tetapi buah ara tidak dari bunga. Dia begitu muncul, lihat nih ya. Ini bisa enggak ya ini ya? Nah ini ujung ini atau ini deh. Begitu muncul langsung kena buah. Bukan bunga. Maka unik dia ini. Nah terus uniknya begini ya. Ketika sudah dipangkas-pangkas. Nanti ketika dia dipangkas, daunnya dipangkas-pangkas, buahnya mulai banyak. Ini mulai. Setiap sisi dia pasti akan berbuah. Ya, ini indah nih. Macam-macam jenis buah ara ternyata ada banyak 50 biji jenis variannya ya, banyak banget. Nah, ini kalau sudah mulai agak mateng kayak gini. Biasanya kalau sudah mulai gini, saya
bertempur dengan burung kutilang. Kenapa? Merah dikit dicocok habis aku gak kebagian. Ya, seringkali begitu. Jadi dulu akhirnya saya menanam itu bisa sampai tinggi besar dan berbuah. Dan buahnya itu melimpah banyak. Coba Bapak Ibu tebak sama anak-anak. Satu pohon yang setinggi tadi itu 1,5 meter lebih, kira-kira berapa biji buahnya? Berapa? 100? Lebih, ayo. 50, loh tadi 100 lebih, 50. Berapa? 150, oke, lebih. 200, lebih. Karek nawar ya 300, 350 gitu ya. Dengerin ya, berapa buahnya? Syek takut ngomong. Dengerin, buahnya ada sekitar 450 biji. Wah, satu pohon kecil memberikan buah 450 biji lebih. Ya. Jadi ketika itu saya panen, wah seneng. Nah itu pohon itu waktu itu saya tanam di kampus Saat ya. Akhirnya apa? Seluruh mahasiswa kebagian. Wah seneng gitu ya. Nah menikmati pohon itu. Nah lalu kan saya sudah nanam dari masa kecil sampai dia masa berbuah, sampai lewat. Bulan berbuahnya itu Juni sampai Agustus biasanya. Wah itu penuh-penuhnya. Ya. Wah keren itu, penuh-penuh buahnya. Tapi sepanjang tahun saya tetap akan dapat buahnya. Tahu nggak kenapa? Setelah musimnya habis, masih muncul loh buahnya. Keren enggak? Keren ya Nana ya? Sudah habis musim, dia tetap berbuah. Tapi ya nggak ratusan jumlahnya. Tapi tetap ada buahnya. Satu batang kadang cuma 2, batang yang lain kadang cuma 1, kadang bisa 5 gitu. Kalau tiba-tiba ada siram airnya betulan bagus, muncul bisa 10 gitu. Kadang kalau enggak ada apa-apa ya cuma 1 gitu ya. Nah, saya baru menyadari ternyata pohon ara itu sepanjang tahun akan terus berbuah meskipun bukan musimnya. Pada musimnya berlimpah ruah banyak, makan sampai melukek-melukek. Tapi ketika tidak musim, orang cari buahnya, tetap bisa dapat buahnya. Maka ketika Tuhan Yesus mencari buah di pohon ara yang tadi, dia heran, cuma ada daun, tidak ada buahnya. Ya, anak-anak kalau lagi nyari pelayon dolin-dolin gitu ya, terus cari di pohon talok gitu ya. Wah, terus gak ada buahnya, terus kalian rasanya gimana? Kecewa, kesel dangak-dangak kau ono buahe mulai gini wis ya. Tuhan Yesus melihat pohon ara ini seharusnya berbuah sepanjang tahun, tetapi ketika dia cari ya, bahkan yang hijau seperti ini pun ya, warna hijau seperti ini dimakan tuh oke. Nah, pohon ara ini ajaibnya ya, seluruh pohonnya bisa dipakai. Getahnya dipakai untuk obat orang yang vitiligo. Ya, daunnya dikeringkan jadi teh, buahnya dimakan atau dikemas menjadi manisan seperti ini. Ya, batangnya semuanya bisa dipakai. Dan menarik ya, Tuhan Yesus waktu mengatakan kepada pohon, biarlah orang tidak memakan buahmu selama-lamanya, saya baru mengerti. Kenapa? Harusnya berbuah. Musim atau tidak musim selalu ada buahnya. Tapi ini tidak ada. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan dikutuk, tidak usah berbuah sudah. Ya, saudara, pentingnya apa sih? Ya, Tuhan Yesus itu memakai ini nih pohon ara nih. Nah ini kalau lagi buah banyak nih kayak gini nih ya. Seneng. Ada warna merah, ada warna kuning, variannya banyak. Ini kebetulan yang merah, yang kuning, hijau, ungu, ya banyak banget. Ya. Saudara kalau mau memelihara bolehlah itu ya, menarik kok ini. Beli di Batu banyak sekarang yang jual ini. Ya. Pohon ara itu akan menghasilkan buah yang banyak sekalipun bukan musimnya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengutuk, saya mulai memahami. Iya, tidak lagi bilang Tuhan Yesus ini gak masuk akal, gak musimnya dituntut berbuah.
Faktanya apa? Dia memang harus selalu berbuah sepanjang tahun. Ya, maka kalau Tuhan Yesus mengutuk, bisa dipahami enggak? Wajar ya, bisa dipahami. Nah, Bapak Ibu, kenapa pohon ara itu penting di dalam Alkitab? Sama pentingnya ketika banyak disebutkan tentang pohon anggur. Pohon ara itu ya, dalam Alkitab selalu dipakai secara simbolis untuk menggambarkan kondisi spiritual bangsa Israel. Sama seperti pohon anggur, berbuah, ya, dipangkas. Sama pohon ara pun mesti dipangkas daunnya untuk bisa berbuah lebat, besar-besar. Kalau dia tidak dipangkas daunnya, buahnya kecil-kecil, gitu ya. Kalau udah dipangkas, besar, gede, gendut gitu ya, pendek gendut kayak saya gini ya modelnya. Nah, itu menarik, saya pernah memanen buahnya itu hampir sebesar telapak tangan saya. Ya. Dia akan menghasilkan seperti itu setelah dipangkas. Ya. Apa sih pentingnya? Gambaran kondisi spiritual bangsa Israel itu selalu dilambangkan baik dengan pohon ara ataupun pohon anggur. Jadi permintaannya dari Tuhan Yesus untuk mengandaikan kehidupan spiritual seseorang tuh pakai pohon ara, oke, ya. Dia mau minta kita memperhatikan berbuah lebat atau tidak berbuah. Ya, ini yang dilihat oleh Tuhan ketika memakai perumpamaan atau analogi pohon ara ini, ya. Nah, kita melihat dalam kehidupan Kristen kita tuh juga mesti berbuah. Anak-anak kalau dibilang hidup kita orang Kristen mesti berbuah, anak-anak mikirnya apa? Gandoli buah di sini ya, ono buah-buahnya gitu ya. Ada buahnya tuh maksudnya apa gitu ya. Artinya apa? Kalau kita itu orang yang bilang sudah ditebus di dalam Kristus, harus kelihatan ya kita ini orang yang sudah ditebus. Bukan cuman namanya saja. Kehidupan yang dibilang sudah disucikan oleh Roh Kudus harus kelihatan. Kalau dibilang saya sudah percaya Tuhan, hidup saya disucikan, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya masih kebun binatangan, cocok enggak? Enggak cocok. Nah, Allah mengharapkan dan menghendaki kehidupan yang menghasilkan buah itu benar-benar nampak. Lalu gini ya, tadi kenapa Tuhan Yesus marah kalau lihat daun saja? Karena dia mengharapkan buah. Ya. Menjadi kita itu seumpama pohon loh anak-anak. Ya. Kalau bertumbuh daun kabeh gitu ya, namanya pohon kelengkeng. Buah enggak pernah ada. Yang muncul apa? Daun kelengkeng terus. Lama-lama jengkel ya, tebang habis. Ya. Anak-anak Tuhan itu meminta kita berbuah, bukan cuma berdaun. Jesus wants us to grow, not to show. Tuhan minta kita bertumbuh, keluar buahnya, bukan cuman berdaun, show off daunnya saja. Gampang ya? Ayo anak-anak ikut ibu. Jesus wants us to grow. Not to show. Ngerti maksudnya enggak? Enggak, mati aku baru ngomong enggak. Lagi ya, ibu ulang ya. Jesus wants us to grow, itu bertumbuh sampai menghasilkan buah. Not to show artinya bukan cuma keluar daunnya tok, gitu ya. Seperti tanaman buah, tidak mau hanya tumbuh daunnya tapi mau ada buahnya. Maka tema kita kan mintanya apa? Berbuahlah. Apa sih buah-buahnya itu? Ibunya ngomong buah-buah dari tadi, pisang, jeruk aku ngerti, tapi buah kehidupan orang Kristen apa? Apa? Lihat ya. Ini loh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo, kelas besar saya mau tanya, ada yang hafal enggak ini? Saya mau minta 3 orang yang bisa hafal, turun ke sini, tak kasih hadiah. 3 orang yang bisa hafal, ayo dibantu guru sekolah minggunya. 1 sudah turun, ada lagi? Silakan turun. Sini. Oke, 3 orang cukup ya. Hadiahnya, tak kasih tahu dulu ya. Isik ngos-ngosan re. Sabar. Hadiahnya
Jangan diri ya Bapak Ibu. Saya ini manisan pohon ara. Buah ara yang sudah dikeringkan. Karena saya tidak bisa membawa buah ara segernya. Di rumah saya masih pentil-pentil kayak bisa dibawa ya. Nanti kalian akan dapat ini. Manisan buah ara yang dari pohon buah ara sesungguhnya. Ayo coba. Galatia 5 ayat 22, 23. Buahnya tok ta? Buahnya tok ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, sip, tunggu dulu. Silakan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Wis, aja diambu-ambu ta ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya anak-anak bisa menghafalkan buah-buah roh ini. Kita itu loh mesti bantu mereka untuk mewujudkan ini muncul di dalam diri mereka. Di rumah kesabarannya dilatih, cok diseneni ae, ya, ditemani kalau dia lagi ini diiniin. Banyak orang tua tidak punya keterampilan untuk membantu anak-anak bisa ini ya meregulasi emosi. Jadi lek kadung pegel wis menengo gak meneng iki sapu sing muni gitu ya bisa begitu. Nah, kita sedang berusaha untuk berbuah. Kalau kita orang yang sudah ditebus, Tuhan menginginkan kita ada buah. Buahnya ini tadi. Kalau dihafal ya oke lah ini buah-buah roh ini. Ini satu kesatuan. Terus apa yang harus dilakukan? Sebagai satu keluarga kita ini berusaha mewujudkan itu dalam kehidupan di rumah. Mulai dari di rumah. Orang Indonesia jarang yang menunjukkan kasih secara fisikal. Kebanyakan apa? Apalagi beberapa kelompok misalnya orang Chinese senengannya kalau menunjukkan sayang anaknya apa? Dikei duwe gitu ya. Mana ngerti anaknya, dia butuh sentuhan fisik, dia butuh afirmasi kata-kata. Nah itu kita mesti tunjukkan supaya apa? Mereka menyadari, oh mamaku Kristen tapi gak bengak-bengok tok deh oma. Lek menyayangi aku ketok, kelihatan. Dia menyayangi aku dengan memeluk, memberikan kata-kata yang baik. Ini buahnya kalau dia menjadi orang Kristen. Saya mau dong kayak mama papa. Saya mau dong bisa seperti itu. Ya, Bapak Ibu ini kita berusaha untuk berbuah. Lihat, ingat prinsipnya tadi apa? Bukan buah yang banyak, tapi Tuhan mau kita ada buahnya. Jadi misalnya hari ini bisa mengasihi, besok gagal, oke enggak? Oke? Tapi jangan bilang ini, wes gagal maning. Gak usah wes gitu ya. Jangan. Karena apa? Saudara, kita itu diberikan kemampuan oleh kuasa penebusan, kuasa kebangkitan Kristus untuk menang dari dorongan berbuat dosa. Bisa jatuh? Bisa. Tapi kita terus harus berjuang dan bilang, Tuhan saya mau berbuah. Saya mau menjadi yang sesuai dengan apa yang Kau mau. Saya lu sik ngamuan. Gimana caranya? Hari ini saya marah, enggak terkendali, tolong saya. Saudara terus berdoa supaya bisa diubahkan. Ada buahnya enggak itu sebetulnya? Ada. Saudara menyesali kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali itu dan berusaha. Itu buah-buah yang perlu kita tunjukkan. Supaya anak bisa menyadari juga, saya bersama-sama bertumbuh di dalam keluarga yang mengusahakan berbuah seperti yang Tuhan mau. Ya, anak-anak dengar ya, anak-anak tuh kadang-kadang gini ya, seneng apa bahasa Jawanya itu jarak, tahu ya, jarak wong tuwek. Kalau gak dikasih barang gitu ya, jegot aja wis. Mama, HP. Pokoknya HP. Bila mamanya enggak boleh. HP. Kalau gitu ya, mamanya tak suruh ya. Ambil lo karet gelang kunciran mulutnya gitu ya. Itu buahnya orang Kristen bukan?
ngotot sama orang tua. Mana pengendalian dirinya? Mana tadi itu? Lemah lembutnya. HP. Mana lemah lembutnya? Enggak ada ya. Ingat ya anak-anak, belajar bareng-bareng sama mama papa. Mama papa juga enggak bisa 100% jadi orang yang baik. Karena apa? Masih ada kuasa dosa. Kalian juga sama. Nanti kalau sudah mulai gitu ya, berdoa bersama. Ayolah, podo ngamuk-ngamuk berhenti, doa bersama. Biasanya lewat gede gak iling tuh ya mau berdoa. Ilingnya gini kan. Coba berdoa bersama. Tadi mama marah-marah karena tidak menguasai diri. Malamnya ayolah kita doa ya. Supaya apa? Supaya mulut ini bisa dikendalikan. Emosi bisa dikendalikan. Ya anak-anak jangan jarak ya mbak orang tua nih. Jangan ya. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita bertumbuh kan. Punya buah-buah yang banyak ini. Jadi kita bisa bertumbuh, berbuah. Tidak peduli berapa banyak, tetapi ada buahnya. Ya, Tuhan menginginkan kita berbuah. Supaya bisa berbuah terus. Supaya bisa menghasilkan buah. Bukan cuma buah busuk, tetapi buah yang baik. Ini tadi harus melekat. Pernah nggak lihat buah yang cantik, menarik, tapi nggak ada fungsinya? Pernah nggak lihat? Buah-buahan plastik. Bagus enggak itu? Cantik, warnanya menarik. Bisa dimakan enggak? Ya bisa kalau mau, cek keselak gitu ya. Tapi apakah tujuannya untuk dimakan buah plastik? Enggak, dia enggak ada fungsinya, hiasan aja. Punya fungsi, ada vitamin untuk tubuh? Enggak ada. Ya. Tapi kalau buah sungguhan, buah asli, dia dimakan memberi manfaat untuk tubuh. Kita jangan jadi buah plastik. Ayu ketoke, bagus kelihatannya. Wajin ke gereja. Tapi ya gitu, di rumahnya wajin misui tonggo. Wajin marahi orang tuanya, ya. Itu buah plastik itu, ya. Enggak berbuah sungguh-sungguh. Saudara, agar kita bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, kita itu harus melekat pada sumbernya. Seperti ranting yang melekat pada batangnya. Tadi kita nyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Anak-anak ngerti enggak sih kata carang itu? Bukan carang emas ya. Carang, ranting ya. Yesus itu pokok itu pohon, badannya pohon yang gede itu loh. Lalu rantingnya, makanya kalau nyanyi di sekolah minggu kan suka Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ada yang begitu-gitu kan ya. Ada yang begini, enggak apa-apa. Karena carang itu bisa macam-macam bentuknya. Ranting kita melambangkan kita macam-macam. Mau begini, terserah. Yang penting melekat pada batangnya, baru bisa berbuah. Yang penting melekat pada firman Tuhan, baru kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kita hari ini belajar untuk berbuah. Sudah diberikan caranya dan kita punya sumbernya yang memberi kita kekuatan untuk berpegang pada batang itu. Yesus memberikan kehidupan yang sudah ditebus, kita mesti menjalaninya dengan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah, saya pengen sekarang begini. Anak-anak nanti akan turun ya, minta guru-guru bantu. Bapak Ibu lihat, ini pohon isinya apa? Daun saja ya. Isinya hanya daun. Saya pengen anak-anak turun, silakan mulai turun ya ke bawah, dibantu guru-gurunya. Nanti masing-masing anak itu akan menerima stiker yang berisi buah-buah roh. Nah, sembari anak-anak menempelkan buah-buah roh ini di pohon ini, nanti ditempel di sini ya. Kita akan melihat nanti. Jangan khawatir ya anak-anak ya. Nanti stiker habis ditempel nanti bilang, lah aku gak bawa pulang. Nanti dikasih, semua dikasih dibawa pulang. Yang turun ke sini yang umur 4 tahun ke atas. Kalau yang balita mau ikut, ya yang kecil-kecil mau ikut, tolong sama orang tuanya. Kalau tidak pun nanti stikernya tetap dikasih ya. Jangan khawatir. Silakan Mas mulai dari sebelah sini, bisa dimulai. Adik, sekarang Grupnya siapa dulu ya? mendengarkan firman Tuhan. Bu Elina dulu, ayo grupnya Bu Elina. Yuk kita duduk yang manis Ada? Ayo silakan. dan hati kita.
lagi mencari petanya ini loh. Silakan maju, ayo tempel di sini. Jangan lama, silakan nanti kelamaan. Ayo, langsung saja mengalir, boleh. Yang tinggi-tinggi tolong tempelnya di atas dulu ya. Lewat sini, ke Bu Elina ambil itunya, ambil stikernya. Bapak Ibu, sembari anak-anak menempelkan buah-buah roh ini, berdoalah dalam hati supaya anak-anak ini pun memiliki kasih buah-buah roh itu, sukacita, damai sejahtera begitu ya, supaya bisa mereka menjadi anak-anak yang berbuah di dalam keluarga kita. Ayo silakan. Yang sebelah sana sudah mulai boleh turun. Silakan langsung maju yang sebelah sini. Ayo dek, nempel. Mau tempel di mana? Cek dibuka dulu toh. Oh sudah, tempel. Tempel di mana? Iya, dia menempelkan kesetiaan ke Ibu Elina ya. Ayo jangan sampai putus biar tidak lama. Silakan. Nanti kita akan melihat berbeda ya. Pohon yang cuma daun dengan pohon yang ada buahnya. Atas. Tinggi. Iya, oke. Silakan. Ayo. Langsung ya, jangan nunggu lama-lama. Boleh, sip. Ibadah bersama anak-anak ribet ya. Tapi Bapak Ibu, ini akan menjadi kenangan bagi mereka. Orang dewasa menghargai saya. Orang dewasa, ambil stikernya dulu. Ya, orang dewasa menghargai dan mengikut sertakan saya. Jadi mereka punya ingatan yang baik tentang ibadah itu ya. Silakan. Yuk, langsung maju. Sudah mulai beda ya bentuknya ya. Tadi hanya daun, sekarang sudah mulai menampakkan banyak buahnya. Asik. Anak-anak yang sudah selesai nempel, ikutin lagunya ya. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Nah, wah ini yang kecil-kecil semuanya pada mau ikut nih, semangat. Sini. Ayo tempel sini. Sini nih kosong, nih. Sini. Nah, nggak apa-apa. Ya, situ ke Bu Elina ambil stikernya. Lalu ku baca. Ini masih kosong. Sini. Sini kayak. Ya. Oke. Nah, ke situ, ke Ibu Elina situ. Ambil stikernya sini. Sudah habis semua anak-anak? Sudah ya? Ya, ke sebelah sini ya. Nanti yang masih dalam gendongan, yang tidak turun ke bawah, di bawah nanti di samping sana, mau turun minta stikernya sama guru sekolah minggu ya, udah disiapkan. Jadi nanti boleh diambil. Sudah? Sip. Yuk, kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak ya. Bapak Ibu lihat hasilnya seperti apa? Beda sekali ya. Ini lebih menarik. Dan ini adalah doa kita supaya anak-anak menghasilkan buah-buah yang seperti ini. Punya kesabaran, punya kasih, punya sukacita, punya pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu saya mau share satu hal. Saya waktu mimpin retreat kelas 5 SD waktu itu ya. Mereka melakukan hal yang sama. Tapi pohon yang isinya penuh tahu nggak apa? Pohon yang isinya penuh apa? Pohon pengendalian diri. Jadi anak-anak kita itu
sudah memberikan sinyal, teriakan, mereka tidak mampu mengendalikan diri sehingga perlu ditolong oleh orang dewasa. Bapak Ibu tolonglah berdoa untuk anak-anak, bantu anak-anak untuk bisa mengendalikan diri. Karena itu buah yang paling baik yang bisa didapat. Nah, udah ya, udah duduk semua. Terima kasih ya, anak-anak hari ini keren. Tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang macem-macem. Ya, jadi beribadah bersama orang dewasa bukan membosankan. Tapi memang harus tertib, memang harus ada aturannya. Oke? Iya, lihat kali kalau ibadah bersama orang tua, bersama orang dewasa, ikuti, belajari karena kalian akan melihat inilah ibadah yang seharusnya dijalankan bersama dengan orang dewasa. Oke, Bapak Ibu kita kadang-kadang merasa begini ya, saya mau berbuah tapi saya tidak mampu. Saya ingin menutup dengan memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau kita itu mau berjuang sendiri, kita tuh seperti barang ini ya. Kita akan merasa bahwa oke, saya bisa berjalan sendiri. Tapi ketika goncangan datang, ini yang terjadi. Jatuh. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita dan bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau memasrahkan hidupku padamu. Saya mau menyerahkan diriku kepadamu, peganglah tanganku supaya aku bisa menjalani hidup ini. Saudara, tangan Tuhan akan memegang kehidupan kita, memegang kita. Dan ketika ada badai, saudara, kita bisa tetap kembali. Mau dijungkir balik, kalau Tuhan yang pegang, tetap kembali. Kita akan bisa berjuang. Berbuah bagi Tuhan kadang-kadang tidak mudah. Tapi yakinlah tangan Tuhan itu memegang saudara. Kita akan dimampukan untuk bersama-sama berbuah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pelajaran hari ini menolong kami mengingat kembali. Kami adalah orang yang sudah ditebus. Kami ini seharusnya berbuah. Tapi seringkali kami lebih suka menampilkan daun-daun dalam hidup kami, bukan buah-buah. Kami lebih suka aktivitas kerohanian daripada kerohanian pembaharuan sifat dan kerohanian kami. Kami lebih suka kegiatan-kegiatan daripada berdoa, membaca firman Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kami semua bisa berbuah dengan baik. Tolonglah ketika Tuhan mencari kami, Engkau akan mendapati kami berbuah dan Tuhan tidak mengutuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini sungguh menjadi penguat bagi kami. Berbuah itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kami berbuah sendiri tanpa memberikan sumber kehidupan. Kristus sudah menjadi sumber kehidupan bagi kami. Tolonglah kami melekat terus pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.